Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bapak Evaldi Depati, salah satu pemangku jabatan pemuka masyarakat di Kecamatan Besir Bukit. Hari ini saya coba menggali beliau, informasi dari beliau tentang kehidupan masyarakat yang dikatakan tentang adat. Nah, di sini beliau cukup memiliki wawasan juga untuk dapat saya tanyakan dan saya coba untuk menggali. Jadi di dalam pertemuan sore hari ini kami bertemu membahas adat istiadat di Kerinci Sungai Penuh. Oke, selamat sore Pak Evaldi Depati. Selamat sore, Ajo Dedi Klene. Kebetulan nama top saya biasa beliau panggil itu Ajo Klene. Namun nama keren kita itu Dedi. Dedi itu dalam bahasa Arab, bahasa Inggrisnya, bukan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya Bapak. Ayah. Artinya. Nah, sekarang nama beliau ini belakangnya depannya Evaldi nama beliau. Ada Depatinya. Nah, di sini gimana nih, Pak Evaldi Depati? Bisa Depati dalam konteks tataran kaum adat di Kerinci itu gimana itu? Baiklah, akan saya jelaskan tentang apa itu seorang Depati. Iya. Depati itu kalau pada zaman dulunya, itu seorang Depati itu adalah seorang raja. Iya. Dan punya menteri-menteri. Kalau sekarang ini presiden yang punya menteri-menteri. Iya. Seperti ada penasihat di sini, penasihat Depati itu adalah mangku atau pemangku. Itu penasihat Depati. Pemangku ini yang memegang, kalau dalam bahasa adatnya itu cemang, idik kabel, lantak, idik uyah. Maksudnya cemang itu apa? Cermin. Cermin. Nah, cermin ya. Nah, kalau cermin itu tidak kabur, berarti jelas. Iya. Kalau lantak tidak goyah, tidak akan goyah pendiriannya. Oh, tidak bergeser lagi. Tidak gitu. bergeser lagi. Oh. Jadi mantap pendirian. Itu pendirian gitu ya. Atau dalam bahasa agamanya itu istiqomah. Oh iya. Teguh pendirian. Itulah seorang pemangku. Jadi pemangku ini kalau dalam tatanan adat Kerinci ini, pemangku itu yang dalam bahasa adat ini tempat basimpo, tempat batahau. Kalau dalam bahasa Kerincinya itu yang diartikan dalam bahasa Indonesia itu tempat orang menyimpan alat-alat penting. Seperti? Contohnya, seorang pertemuan beberapa Depati itu membuat Kristio. Kristio itu adalah undang-undang adat. Oh. Setelah dibikin Kristio, siapa yang memegang, yang menyimpan naskah ini, itulah pemangku. Jadi pemangku ini kalau ke atas, kalau dalam bahasa adat itu bisa nyige, kalau menurun itu bisa nutuh. Nyige ini maksudnya nyige. Kalau raja salah bisa dia masih nasihat. Nasihat. Masukan gitu ya. Nah, kalau nutuh itu ke bawah ke nenek mama, dia bisa nutuh, bisa marah dengan nenek mama kalau nenek mama itu salah. Jadi ibaratnya kalau kata adat itu batakah naik, banjenjang turun. Jadi pemangku ini termasuk menteri yang dipercaya. Ada berapa pula tuh pemangku itu biasanya kalau di? Tergantung daerahnya. Oh, tergantung. Kalau daerah misalnya di 4 desa Sungai Liuk itu ada 3 pemangku. Dan dari pemangku itu ada Mangku Anam, ada Mangku Tanah Garo, ada Mangku Bando. Mereka ini punya teman masing-masing. Iya. Mangku Anam itu ada 4 orang, Mangku Bando itu ada 2 orang, ada 1 orang, Mangku Tanah Garo itu ada 2 orang. Nah, pemangku ini
apakah apa bedanya dengan nenek mama? Nah, ini. Kalau pemangku sudah saya katakan tadi, itu yang megang cermin tidak kabur, lantak tidak goyah. Itu peran seorang pemangku. Kalau di nenek mama ini yang disebut mengarah mengajun. Ya. Mengarah mengajun. Mengarah mengajun, bah cukup bagenok. Mengarah mengajun itu maksudnya mengarah, yang diarahkan ini siapa? Yang diarahkan itulah anak jantan, anak betino. Salah satu contohnya ada yang mau nikah itu setahu dengan ini. Dengan nenek mama dulu. Nenek mama dulu. Ya. Berunding. Sudah duduk teganai, baru duduk nenek mama. Baru bisa diketengahkan. Oh gitu. Kalau belum ada duduk nenek mama, belum bisa. Oh, itu secara adatnya secara ya. Adat. Ya. Berarti di daerah Pak Epaldi di Pati ini sudah melaksanakan itu, kerutinitasan itu sudah dilaksanakan sejak dulu ya? Ya, insya Allah sampai sekarang masih sangat sakral. Apalagi ada anak perempuan pertama yang baru nikah. Ya. Itu sangat sakral dengan adat. Mengulas-ngulas tentang dan menggali ilmu pengetahuan, mungkin ada manfaatnya. Sekian dulu pada sesi pertama ini. Saya bersama Depati Epaldi. Beliau adalah pemangku adat di 4 desa Sungai Liuk, di Depati apa? Depati Janggut apa gimana? Depati Janggut. Depati Janggut. Kalau di 4 desa Sungai Liuk itu ada berapa depati? Kalau depati itu ada 6. Ya. 6 nama depati itu ada 6. Ya. Cuman yang 2 itu namanya itu Kembarkan. Kembarkan. Ya. Ada Kembarkan Depati awal. Ya. Ada Kembarkan dari Depati Janggut. Contohnya Depati awal itu ada Kembarkannya Depati Judo, ada Kembarkannya Depati Senanggumi. Di dalam Depati Janggut itu ada Kembarkannya Depati Mudo, ada Kembarkannya Depati Merajo. Jadi yang apa istilahnya, yang rutin, yang bertugas tuh di 4 desa Sungai Liuk itu berapa? Ya, semuanya bertugas semua. Bertugas. Semua ada pekerjaan masing-masing. Ada pekerjaan. Kita ini tidak boleh, itu kalau dalam bahasa adat itu gepeo tidak membuang lemak. Oh gitu. Cedik tidak membuang kadi. Kalau bahasa Indonesianya gimana tuh? Gemuk tidak tidak membuang lemak. Ya. Pintar tidak membuang kadi. Oh gitu. Membuang Berarti kawan. Jangan tidak rakus lah ya. Mentang-mentang kita Depati Janggut, Depati yang lain kita sepelekan, itu jangan. Jangan. Ya. Mentang-mentang kita Depati awal, Depati yang lain kita sepelekan, jangan. Kita punya kebesaran masing-masing. Punya tugas masing-masing. Oke pemirsa, sekian dulu mungkin informasi ini sangat berguna dan juga ada masukan dari pemirsa di rumah yang ingin sama-sama kita menggali ilmu pengetahuan untuk kita semua. Mungkin ada manfaatnya. Mungkin saya menyampaikan ini ada kekurangan dan kami juga ada hanya bermusyawarah sesuai ilmu pengetahuan dari narasumber saya, Bapak Depati Epaldi, Depati Janggut, 4 desa Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Buloh. Lebih terkurang, saya Ajo Klene Sorak Lintera melaporkan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.